Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diahayu Arabsari. Saya saat ini mengajar IPA di SMP Negeri 53 Jakarta. Saat ini saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 Universitas Negeri Surabaya tahun 2022. Saya merupakan peserta UKIN dengan nomor peserta 2018 0031 4336. Berikut saya tampilkan video UKIN saya dengan materi pemuaian dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Selamat menyaksikan. Bersiap, berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Muhammad salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik. Alhamdulillah. Ibu absen dulu ya. Clara, Ya. Irvi, Jihan, Chelsea, Aldi, Saya. Malik, Doni, Ya. Asila, Fikri. Oke, masuk semua berarti ya. Oke, masih semangat? Masih? Kalau begitu, karena ini udah siang ya, jadi Bu Dia mau bikin semangat dulu, boleh? Boleh. Ingin memberikan yel-yel ya, bukan yel-yel sih, kayak semacam tepuk aja ya. Kalau nanti Bu Dia menyebutkan kata pagi, kalian tepuknya berapa? Satu. Kalau Bu Dia bilang siang? Dua. Kalau bilang sore? Tiga. Oke. Kalau bilang malam? Tidur. Udah paham? Kita coba ya. Pagi, siang, sore, malam. Oke, pagi, sore, malam. Ya, masih ada yang belum fokus. Ulangi ya. Pagi, siang, sore, pagi, sore, pagi, sore, malam. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke, hari ini kita akan belajar tentang pemuaian pada zat gas. Sebelumnya ada yang masih ingat pertemuan sebelumnya tentang apa ya? Pemuaian. Tentang apa? Pemuaian. Pemuaian. Pemuaian itu apa coba? Iya, Clara. Berubahnya suatu ukuran benda karena menerima kalor. Berubahnya ukuran benda karena menerima kalor. Oke, betul ya. Jadi pemuaian itu adalah bertambahnya ukuran suatu benda karena dia mengalami perubahan kalor. Ya, dia mengalami panas, jadinya dia mengalami perubahan ukuran. Pemuaian itu terjadi pada zat gas, pada zat cair, dan juga pada zat padat. Untuk yang sebelumnya kita bahas tentang pemuaian pada zat padat ya, contohnya terjadi pada apa? Kenapa? Rel kereta. Kalau zat cair? Terjadi pada? Termometer. Oke, pinter, masih ingat ya. Jadi pemuaian pada zat padat itu contohnya ada pada rel kereta api yang sambungannya itu terdapat celah ya. Jadi mereka tuh nggak nyambung nempel rapat, enggak, tapi mereka ada celah dulu. Takutnya kalau mereka rapat ketika terkena panas maka akan membengkok. Itu untuk rel ya. Yang kedua itu Temuan pada zat cair, contohnya pada termometer. Ketika kita menggunakan termometer, suhu kita panas, maka air raksanya itu akan naik. Tapi kalau suhu kita dingin, maka air raksanya akan turun.
seperti biasa sebelum memulai pembelajaran ada pretest ya. Bu Dia sudah kirimkan link pretest di grup WA kita. Silahkan dikerjakan dulu pretestnya ya. Sudah selesai? Nah, oke. Kemudian selanjutnya perhatikan video di depan ya. Ini ada tampilan video. Perhatikan video tentang apa? HP-nya bisa ditaruh di laci lagi ya. Nanti dibuka lagi nanti. Sudah disaksikan videonya? Kira-kira tentang apa tadi videonya? Apa? Balonnya meletus. Kenapa balonnya bisa meletus? Kena panas ya. Tadi ada api ya dari bawah ya, akhirnya meletus. Nah, kenapa kok panas itu bisa menyebabkan balon meletus ya? Karena udara dalam balon memuai. Oke, ada lagi. Kenapa balonnya bisa meletus tadi? Padahal cuma kena panas doang nih. Gak ada lagi? Gak ada. Berarti jawabannya sama satu doang tadi ya. Karena udara dalam balon itu memuai ketika terkena panas. Nah, selanjutnya Bu Dia ingin menyampaikan tujuan pembelajaran untuk hari ini. Jadi ada 2 tujuan pembelajaran yang nantinya harus kalian capai. Yang pertama, melalui diskusi nanti kalian dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pemuaian. Terus yang kedua, nanti ada praktikum juga. Diharapkan kalian dapat menganalisis konsep pemuaian dalam menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Ada 3 macam penilaian yang Bu Dia lakukan. Yang pertama ada penilaian pengetahuan. Itu melalui tes ya. Tadi seperti saat kalian pretest. Yang pertama tadi sudah ya. Nanti yang terakhir juga ada post test. Itu untuk menilai pengetahuan. Yang kedua itu ada penilaian sikap. Ada sikap yang Bu Dia akan nilai yaitu gotong royong, bernalar, kritis, dan kreatif. Yang ketiga ada penilaian keterampilan. Itu selama kalian praktikum nanti akan Bu Dia nilai. Oke? Nah, selanjutnya ada orientasi masalah ya. Ada gambar apa nih? Balon. Perhatikan video di depan ini ya. Good morning. Good morning. Apa lagi? Gambar apa itu? Balon udara. Ada yang sudah pernah naik balon udara? Belum. Pengen nggak? Pengen. Di sini nggak ada ya? Di sini nggak ada ya? Di Cilincing nggak ada ya? Kalau ada paling udah meletus duluan ya, karena suhunya panas banget ya. Kayak jadi ada masalah begini, ketika suatu hari Reval lagi jalan-jalan ke Turki, terus dia melihat balon udara tuh, kan banyak balon udara ya. Nah dia tuh penasaran sih, gimana caranya balon sebesar itu bisa terbang naik dengan membawa orang, terus bisa turun lagi nih ke darat, bisa mendarat lagi ke bawah gitu. Itu caranya gimana? Nah si Reval tuh penasaran tuh. Terus di dalamnya kan tadi ada api juga ya. Nah dia juga pengen tahu fungsi dari api yang ada di dalam balon udara itu untuk apa. Oke, dari permasalahan ini siapa yang ingin merumuskan masalah dari yang masalah tadi? Saya.
Oke, Clara silakan. Kenapa balon udara bisa terbang? Kenapa balon udara bisa terbang? Ada lagi? Silakan. Bagaimana balon udara bisa mendarat? Bagaimana balon udara bisa mendarat? Oke, ada lagi yang ingin menyampaikan perumusan masalah? Gak ada. Bagaimana balon udara bisa terbang? Dan bagaimana yang kedua balon udara itu bisa mendarat? Kan balon udaranya besar banget ya, udah gitu dalamnya ada orangnya, kan lebih berat ya. Tapi kok tetap bisa terbang, nah itu gimana caranya? Untuk jawaban ini nanti akan kita temukan saat kalian melakukan kegiatan praktikum ya. Oke, Bu Dia sudah bagi kelompok. Kelompoknya sesuai yang di depan. Ini kelompoknya sudah sesuai dengan kelompok di depan? Sudah. Kalau sudah, itu di bagian belakang, meja baris belakang itu sudah ada alat praktikumnya. Nanti silahkan masing-masing perwakilan kelompok mengambil peralatan praktikum ya. Dah, silahkan boleh diambil, hati-hati ya. Itu ada kaca. Oke, sekarang ketua kelompoknya boleh maju ke depan untuk mengambil lembar aktivitas. Oke, sekarang perhatikan ke depan dulu ya. Jadi gini, semuanya sudah dapat 2 gelas kimia? Nanti masing-masing gelas kimia kalian isi air di keran samping ya, sebanyak 300 mili ya. 300 di mana? Di sini tengah-tengah ya. Yang nggak ada angkanya berarti 300 ya. Dua-duanya sebanyak 300 mili. Sudah paham? Nanti kalau sudah salah satu gelas kimia kalian taruh di atas kaki 3 untuk nanti selanjutnya akan dipanaskan. Paham ya? Nanti setelah panas kalian masukkan ke air yang sudah panas, itu labu ukur yang di atasnya sudah ditutup dengan balon. Ya, nanti ditaruh aja di air yang panas. Setelah ada perubahan, kalian amati lalu pindahkan ke air yang dingin. Ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, silakan nanti bisa dimulai. Untuk lembar aktivitas siswanya jangan lupa diisi. Kalau nanti ada bingung-bingungnya, kalian boleh buka bahan ajar yang sudah Bu Dia kirimkan juga ya. Oke, silakan boleh dimulai, diisi dulu dengan air. Silakan ditunggu airnya sampai panas ya. Sambil nunggu airnya panas, kalian boleh dibaca dulu lembar aktivitas siswanya, diisi dulu yang perlu diisi. Terus buka juga bahan ajar yang sudah Ibu kirimkan ke grup WA. Coba masukin dulu
Perhatikan yang terjadi pada balon. Ada perubahan? Ada. Oke, dia mati perubahannya, lalu pindahkan ke air yang dingin. Oke, sudah dia mati? Silahkan diisi di lembar pengamatan ya. Yang tabel ini diisi ya. Oke, kelompok 2 udah panas airnya ya. Coba dulu coba. Sudah dia mati perubahannya? Coba pindahkan ke yang air dingin. Ya, dia mati. Perubahan yang terjadi apa? Nah, balonnya kenapa tuh? Kempes. Oke, kalau sudah tadi ada perubahannya udah jelas ya, ketika di air panas gimana, di air dingin gimana, silakan nanti diisi di tabel pengamatan ya, dikerjakan lembar aktivitas siswanya. Bukan ke air panas. Yang lain amati ya. Yang terjadi pada balon apa? Balon yang mengembang. Coba kita lihat. Nggak usah dipegangin, Aldi. Nah, udah. Udah ya, balonnya kenapa tuh? Mengembang. Sekarang coba kita masukkan ke gelas kimia yang kedua. Yang berisi air dingin. Oke, balonnya kenapa? Kempes ya, menyusut ya. Nah, ini nanti silakan hasil pengamatannya diisi di tabel pengamatan ya. Oke, kalau yang sudah selesai, alat praktikumnya boleh dikembalikan ke tempat semula. Apinya, kompornya dimatikan ya. Tahu kan cara matinya gimana? Pinter. Kalau yang sini taruh samping aja nggak apa-apa. Airnya dibuang. Oke, anak-anak udah selesai prakteknya ya? Lembar aktivitas siswanya sudah diisi semuanya? Ya, kalau sudah sekarang seperti biasa ya, setelah diskusi kalian harus mempresentasikan hasil diskusinya. Kelompok siapa yang mau maju? Clara. Kelompok 3 sama kelompok 1. Ya, benar. 1 sama 3. Oke. Kelompok 1 dulu ya yang maju ya. Kelompok 1 dulu, tepuk tangan untuk kelompok 1 ya. Ya, silakan kelompok 1 maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok 1 ingin Mempresentasikan hasil diskusi kami. Setelah menyaksikan video balon udara, tuliskan rumusan masalah yang bisa kalian temukan. Bagaimana cara agar balon udara bisa terbang? Bagaimana cara agar balon udara bisa mendarat? Hasil pengamatan kelompok kami, ketika balon udara di air panas mengembang, ketika di air dingin menyusut. Yang mana sih? Apa yang terjadi pada balon ketika labu Erlenmeyer dimasukkan ke dalam air panas? Mengapa hal tersebut dapat terjadi? Balon akan mengembang. Hal ini dikarenakan udara yang ada di dalam balon memuai karena terkena panas. Apa yang terjadi pada balon ketika labu Erlenmeyer dimasukkan ke dalam air dingin? Mengapa hal tersebut dapat terjadi? Balon akan menyusut. Hal ini dikarenakan udara yang ada di dalam botol mengalami penyusutan karena suhu yang lebih rendah. Apakah suhu berpengaruh terhadap perubahan balon? Hubungkan dengan konsep pemuaian gas. Suhu berpengaruh terhadap perubahan balon. Saat suhu tinggi, balon akan mengembang. Terjadi pemuaian, dan saat suhu rendah, balon akan menyusut atau terjadi penyusutan. Kondisi balon saat labu Erlenmeyer dimasukkan ke dalam air panas, dan kondisi balon saat dimasukkan ke air dingin.
Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1 ya. Oke, sekarang presentasi kedua ya dari kelompok 3 ya. Udah siap? Siap. Oke, siap. Silakan kelompok 3 tepuk tangan untuk kelompok 3 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Setelah menyaksikan video balon udara, kami mempunyai 2 rumusan masalah, yaitu yang pertama, bagaimana caranya agar balon udara bisa terbang. Yang kedua, bagaimana caranya agar balon udara bisa kembali ke darat. Pengamatan kelompok kami, yaitu saat kondisi airnya panas, perubahan bentuk balon, balonnya mengembang. Dan saat kondisi airnya dingin, balonnya menyusut. Pembahasannya, apa yang terjadi pada balon ketika labu Erlenmeyer dimasukkan ke dalam air panas? Mengapa hal tersebut dapat terjadi? Jawabannya adalah balonnya mengembang dikarenakan udara di dalam balon memuai karena terkena panas. Yang kedua, apa yang terjadi pada balon ketika labu Erlenmeyer dimasukkan ke dalam air dingin? Mengapa hal tersebut dapat terjadi? Jawabannya adalah balonnya menyusut dikarenakan udara di dalam balon mengalami penyusutan. Gambar kondisi balon kelompok kami seperti ini ya. Dijelaskan yang atas gambar apa, yang bawah gambar apa. Yang di atas ini adalah kondisi balon saat dimasukkan ke dalam air panas, yaitu balonnya mengembang. Dan gambar yang kedua, ketika balon dimasukkan ke dalam air dingin dan balonnya menyusut. Solusi permasalahannya. Yang pertama, tuliskan solusi yang dapat kalian usulkan untuk menyelesaikan masalah yang ditampilkan dari video di atas, yaitu bagaimana agar balon udara bisa naik dan turun kembali ke darat berdasarkan percobaan. Jawaban kelompok kami yaitu balon udara bisa naik karena suhu pada balon udara dinaikkan, dan balon udara bisa turun karena suhu pada balon udara diturunkan. Kesimpulannya adalah yang pertama, suhu yang tinggi menyebabkan terjadinya pemuaian dan suhu yang rendah menyebabkan terjadinya penyusutan. Kesimpulan yang kedua adalah balon udara menerapkan prinsip pemuaian, yaitu dengan menaikkan suhu untuk terbang dan menurunkan suhu untuk turun kembali. Sekian presentasi dari kelompok 3. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Jadi kita nggak ada, Bu. Jadi kita nggak ada. Oke, tadi dari presentasi kelompok 1 dan kelompok 3 solusinya untuk menaikkan balon udara dengan cara Dipanasin, dinaikkan suhunya. dinaikkan suhu yang ada dalam balon. Untuk turun ke darat lagi, Suhunya diturunkan. suhunya diturunkan. Nah, coba perhatikan nih video di depan nih. Itu kan udah hot sama cool ya. Ketika hot berarti panas, maka balonnya naik. Ketika pindah ke cool berarti dingin. Balon udaranya akan turun. Nih, hot dia akan naik, terbang. Untuk turun lagi, suhunya diturunkan. Itu untuk solusi dari permasalahan yang balon udara. Nah, sekarang kesimpulan nih. Siapa yang ingin memberikan kesimpulan? Siapa? Chelsea? Ya, balonnya dibuang dulu dong. Oke, siapa yang ingin menyampaikan kesimpulan dari pembelajaran hari ini? Ya. Oke, Chelsea. Kenaikan suhu dapat menyebabkan pemuaian. Kenaikan suhu dapat menyebabkan pemuaian. Ada lagi? Oke, Clara. Balon udara menerapkan prinsip pemuaian, yaitu dengan menaikkan suhu untuk terbang dan menurunkan suhu untuk turun kembali. Oke, jadi contoh pemuaian gas itu adalah balon udara ya. Oke, terima kasih Clara. Oke, ada lagi yang mau memberikan kesimpulan? Tadi udah ada 2 nih, ada lagi nggak?
Nggak ada. Oke, kalau nggak ada ya, kesimpulan yang pertama itu benar ya, kenaikan suhu itu dapat menyebabkan terjadinya pemuaian. Baik itu pada zat padat, zat cair, maupun zat gas. Dan yang kedua, contoh dari pemuaian gas itu terjadi pada balon udara ya. Jadi balon udara itu kan bentuknya seperti balon yang tadi kalian praktek ya. Jadi agar mereka bisa mengembang naik, maka suhunya harus tinggi, harus panas. Dan untuk bisa turun berarti disusutkan, suhunya diturunkan juga. Itu untuk penerapan prinsip pemuaian dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, envelope dipanaskan menggunakan burner. Udara panas lebih ringan dibandingkan udara dingin. Karena massa udara per unit volumenya lebih sedikit, sehingga udara panas akan bergerak naik. Karena bentuknya serupa balon, udara panas akan terperangkap di dalam envelope. Envelope yang berisi udara panas itu pun mengembang dan bergerak naik. Jika ingin mendarat, temperatur yang ada pada burner dikecilkan. Ketika udara di dalam envelope mulai dingin, lalu udara perlahan bergerak turun. Nah, jadi begitu prinsipnya ya. Kalau untuk naik, suhu di dalam balon udaranya harus dinaikkan dulu. Kalau untuk kembali ke darat, berarti harus diturunkan. Oke, selanjutnya ada post-test ya. Silahkan buka grup WA-nya. Di situ sudah ada link post-test. Silahkan bisa dikerjakan. Sudah selesai post-testnya? Ya. Oke, kalau sudah HP-nya ditaruh di laci kembali, kita merefleksi pembelajaran hari ini. Nah, nih. Bagaimana nih perasaannya setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Senang. Yang bikin senang apanya? Praktek, apalagi? Main gamenya tadi, apalagi? Yang bikin senang apa? Presentasi. Bikin senang presentasi ya? Ada balon-balonnya ya? Terus harapan untuk pembelajaran selanjutnya apa? Pembelajaran untuk harapan untuk pembelajaran ke depan? Semakin banyak praktek, apalagi? Semakin sering presentasi ya, biar makin pede. Oke, mau di lab apa di kelas? Di lab aja. Dah, itu saja mungkin ya yang dapat Bu Dia sampaikan. Untuk pertemuan minggu depan, itu materinya sudah masuk tentang gerak. Silakan dipelajari dulu di rumah. Ya, mungkin ketua kelas atau wakilnya boleh pimpin berdoa dulu. Iya, berdoa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya.